kemampuan negosiasi manajer. Yang ketiga, negosiasi kadangkala memakan banyak waktu dan sumber daya, banyak memakan waktu dan biaya. Jadi kan misalnya divisi penjualan, dia mempunyai informasi lebih banyak, dia tahu harga pasarannya di luar berapa. Nah, sedangkan divisi pembeli dia nggak tahu apa-apa, dia taunya misalnya cuma satu pemasok saja dengan harga komponen misalnya 10.000, padahal di luar itu juga banyak yang harganya itu 9.500 misalnya, tapi nggak tahu. Nah, terus si penjual internal ini menjualnya kepada si pembeli internal sesama perusahaan dengan harga 9.800. Nah, ini kan berarti banyak informasi yang didapatkan, tapi menguntungkan dirinya dan merugikan pembelinya. Nah, ini kelemahannya. Dia memiliki banyak informasi dan mengambil keuntungan dari divisi lain. Gitu. Terus pengukuran kinerja biasa terdistorsi oleh kemampuan negosiasi manajer. Sebenarnya kinerjanya sangat bagus dalam memproduksi atau dalam dalam produksi produknya, misalnya dalam membuat produknya, tapi hasil negosiasi pada akhirnya akan merugikan dia, semacam itu. Terus negosiasi juga memakan waktu, kan namanya juga negosiasi, jadinya aku maunya gini, oh jangan, nggak boleh, aku maunya gini, kan mungkin dia akan bertengkar di situ, jadi memakan waktu juga. Nah, itu tadi kelemahannya mengenai harga transfer dengan negosiasi. Nah, sekarang kalau harga transfer berbasis cost atau cost based transfer price digunakan jika transfer internal tidak memiliki dampak signifikan terhadap laba divisi lainnya. Di sini ada 3 jenis penetapan cost, yaitu yang pertama harga transfer cost penuh atau full cost transfer pricing. Rumusnya bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead langsung ditambah overhead tetap. Ini terus metode ini bersifat menyederhanakan persoalan penentuan harga transfer. Terus mudah. Metode ini tidak membuka peluang untuk terjadinya negosiasi karena kan sudah ada ini rumusnya. Jadi tidak ada negosiasi, ya sudah pokoknya pakai ini gitu. Kalau harga kos penuh ditambah markup berarti harga kos penuh tinggal ditambah markup, rumusnya tinggal ditambah markup gitu aja. Markupnya ini yang dapat dinegosiasikan gitu. Jadi ceritanya kan dari tadi kan kita harga maksimum, harga minimum, selisihnya bisa dinegosiasikan. Nah, kalau sekarang sudah kita nggak usah negosiasi, kita wis berdasarkan cost transfer penuhnya aja. Kita berdasarkan cost produksinya misalnya. Berarti penjual atau produsen atau divisi yang menjual barangnya langsung aja nulis dia butuh bahan baku berapa, dia butuh tenaga kerja berapa, overhead tetap berapa, overhead variabel berapa, totalnya itu nanti yang akan menjadi harga jualnya, nggak bisa dinego. Nah, kalau yang ditambah markup berarti harga produksinya, harga untuk memproduksinya ditambah markupnya. Ya, yang ini dapat dinegosiasi, tambahin dikit lah, mosok ini nggak ada untungnya sama sekali aku menjual ke kamu, semacam itu.
Ini markup ini dapat dinegosiasikan. Yang ketiga, harga transfer cost variabel ditambah ongkos tetap. Ini ada bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead variabel, overhead tetapnya ini dapat dinegosiasikan. Dapat digunakan saat divisi penjualan memproduksi di bawah kapasitas normal. Yang seperti tadi sebenarnya. Ceritanya misalnya gini, divisi yang membeli, kamu loh harusnya kan kamu bisa memproduksi 1000, kamu cuma memproduksi 800, kan berarti sebenarnya variabel tetapmu overhead tetapmu kan nggak kepake atau nggak terpengaruh, turunin dong harganya. Nah, semacam itu. Kalau yang atas nambah harga, kalau yang bawah nurunin harga, harganya akan lebih murah. Ini kurang lebih kasarannya seperti itu. Terus kan sebentar, kalau dilihat dari rumusnya kan gini. Pertama, misalnya ada A, B, C, D. Bahan baku, tenaga kerja, overhead variabel, overhead tetap. Pertama ada A, B, C, D. Kalau ditambah markup A, B, C, D, E. Kalau E nya ini bisa dinegosiasi. Kalau ditambah ongkos tetap jadinya A, B, C ditambah D, ini yang dinegosiasikan. Oke, seperti itu. Itu gampangnya. Sehingga penentuan harga, metode harga transfer, apa pemasok di luar divisi internal perusahaan, apakah ada pemasok divisi yang ada di luar perusahaan. Jika ada, perhatikan variabel cost divisi penjualan. Jika tidak ada, gunakan negotiated transfer price. Itu. Terus, apakah divisi penjualan beroperasi dengan kapasitas penuh? Jika iya, cost distribusinya tidak dapat dihindari. Maka harga transfer sama dengan harga pasar. Maka menggunakan metode harga pasar. Kalau cost distribusinya dapat dihindari, maka gunakan metode negotiated transfer price. Kalau ternyata tidak ada kapasitas penuh jika tidak dengan kapasitas penuh, maka lakukan negotiated transfer price. Gitu. Di sini kesimpulan ini ada yang ditanyakan? Ada yang terakhir, apakah transfer internal mempunyai dampak signifikan bagi laba divisi? Jika iya, maka gunakan negotiated transfer. Kalau tidak, gunakan cost based transfer price yang ada rumus-rumusnya itu. Gitu teman-teman. Sudah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke. Berarti modul ini sudah selesai ya sebelum ke Mbak Siti? Nggak ada yang ditanyakan ya teman-teman? Berarti untuk modul 7 saya cukupkan sekian. Silakan teman-teman pelajari lagi latihan-latihan soalnya juga. Modul 8-nya kita lanjutkan minggu depan, dan modul 9-nya juga untuk selanjutnya. Oke,
Sekarang Mbak Siti mau tanya tes formatif